Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diat Mariandino dengan NIM 43014222072. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas pengganti UAS kimia pangan dan menjawab soal untuk kasus yang kedua, yaitu soal yang pertama, jelaskan ilmiah bagaimana proses fermentasi dapat mengawetkan pekasam ikan dan menyebabkan rasa ikan menjadi asam seiring waktu penyimpanan. Kaitkan dengan perubahan gizi, zat gizi, protein, karbohidrat, dan pH. Pertama-tama karena pekasam ini adalah makanan fermentasi, pasti rasanya akan lebih asam seiring berjalannya waktu. Dikarenakan bakteri yang diberi makan oleh nasi berupa karbohidrat itu dimakan oleh bakteri sehingga menghasilkan asam laktat yang baik, sehingga menyebabkan rasanya menjadi asam. Selanjutnya soal yang kedua, yaitu apa resiko yang mungkin timbul jika pembuatan pekasam dilakukan tanpa standar kebersihan. Jelaskan potensi senyawa beracun dan terbentuk serta dampaknya terhadap keamanan pangan dan kesehatan konsumen. Pastinya kalau proses fermentasi berlangsung terlalu lama, itu akan menyebabkan bakteri-bakteri lain yang tidak diinginkan itu tumbuh. Kalau bakteri yang lain tumbuh itu maka akan rusak atau kotor gitu. Jadi bisa menyebabkan potensi racun histamin. Kalaupun ikan ketika mengolah ikan pekasam itu kurang bersih ketika membersihkannya, yang akan menyebabkan gatal, pusing, dan muntah atau botulisme, yaitu bisa tumbuh bakteri yang menghasilkan racun syaraf mematikan karena prosesnya tanpa oksigen. Jadi kuncinya membuat ikan pekasam itu harus bersih terlebih dahulu dan waktunya harus diperhatikan. Terus yang ketiga, setujukah kamu dengan pernyataan narasumber yang menyatakan bahwa penambahan garam dapur yang terlalu banyak cenderung membuat rasa pekasam menjadi pahit, sedangkan garam krosok tidak? Bandingkan efektivitas fermentasi dengan menggunakan garam krosok dan dapur, apa kelebihan dan resikonya masing-masing. Garam dapur dan garam krosok kasar, mana yang lebih baik? Menurut saya setuju juga dengan narasumber, dikarenakan garam dapur halus ini hampir murni 100% NaCl. Rasanya tuh tajam dan pahit, bisa muncul dari zat tambahannya seperti iodium. Seperti kita yang ketahui ada garam yang tanpa iodium. Nah, itu biasanya kalau garam dapur itu mengandung iodium dan mudah larut sehingga menyebabkan keasinan. Dan kalau garam kasar atau garam krosok ini dia masih ada kandungan lainnya, kandungan mineral lainnya, dan membuat rasanya tuh lebih enak gitu. Dan ibaratnya kalau garam krosok itu kayak masih murni sehingga masih enak. Nah, kesimpulannya tuh dua-duanya sama-sama mengawetkan, namun kalau krosok lebih otentik dan lebih enak. Terus yang terakhir, untuk yang D ini, kembangkan secara ilmiah strategi pemanfaatan sumber karbohidrat tersebut dan jelaskan alasannya elaboratif berdasarkan data mikrobiologis dan karakteristik gizi. Jadi dari data ini sudah jelas bahwa nasi adalah sumber karbohidrat terbaik, dikarenakan kalau nasi itu nasi bukan beras. Karena kalau nasi itu beras yang patinya sudah dimasak atau dibuat empuk, sehingga bakteri baik itu udah seperti makanan siap saji. Jadi mereka bisa langsung siap makan dan berkembang biak paling cepat dan langsung bekerja menghasilkan asam untuk pengawetan ikan. Solusi paling efektifnya itu menggunakan nasi yang sudah dingin supaya dia prosesnya lebih cepat untuk membuat ikan pekasam menjadi lebih asam dan lebih aman, serta kualitas protein ikannya pun lebih terjaga. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.